Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa saja sifat dan bahan penyusun aspal itu, terus bagaimana cara pengujian aspal, dan yang terakhir, apa saja alat yang digunakan dalam pengujian aspal. Nah, kelompok 4 ini ada 9 anggota. Yang pertama ada Adi Akbar Rakasiwi NPM 16105030051. Yang kedua, Trikita Ayasi Pramesti, NPM 18105030309. Yang ketiga, Dania Rahmawati Alan Veronica, NPM 18105030051. Yang keempat, Sinta Maulida Susanti, NPM 18105030055. Yang kelima, Sekar Arum Ambarowati, NPM 18105030067. Yang keenam, Devita Lisa Putri, NPM 18105030072. Yang ketujuh, Sevayakti Anartani, NPM 18105030083. Yang kedelapan, Faiz Adnan Nasrullah, NPM 19105030044. Yang kesembilan, Raihan Ardi Putra Prabaswara, NPM 19105030055. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat dan bahan penyusun aspal. Nah, alasan kenapa aspal banyak digunakan dalam konstruksi perkerasan jalan karena memiliki sifat berbagai pengikat dan pengisi rongga udara antara agregat. Adapun sifat-sifat aspal adalah sebagai berikut menurut Sukirman tahun 1993. Yang pertama, aspal mempunyai daya tahan atau durability. Daya tahan aspal adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Sifat ini merupakan sifat dari campuran aspal, jadi tergantung dari sifat agregat, campuran dengan aspal, serta faktor pelaksanaan dan sebagainya. Kemudian sifat yang kedua yaitu kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kemampuan aspal untuk mengikat unsur-unsur penyusun dari dirinya sendiri sehingga terbentuknya aspal dengan daktilitas yang tinggi. Sedangkan adhesi menyatakan kemampuan aspal untuk berikatan dengan agregat dan tetap mempertahankan agregat pada tempatnya setelah berikatan. Sifat selanjutnya yaitu kepekaan terhadap temperatur. Kepekaan aspal terhadap temperatur adalah sensitivitas perubahan sifat viskoelastis aspal akibat perubahan temperatur. Sifat ini dinyatakan sebagai indeks penetrasi aspal atau IP. Yang keempat, sifat kekerasan aspal. Aspal pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampur dengan agregat, sehingga agregat dilapisi aspal atau aspal panas disiramkan ke permukaan agregat yang telah disiapkan pada proses peleburan. Pada waktu proses pelaksanaan, terjadi oksidasi yang menyebabkan aspal menjadi getas atau viskositas bertambah tinggi. Sifat yang terakhir yaitu viskoelastisitas aspal. Viskoelastisitas aspal adalah suatu material yang bersifat viskoelastisitas yang sifatnya akan berubah tergantung pada temperatur atau waktu pembebanan. Sifat viskoelastis aspal adalah untuk menentukan pada temperatur berapa pencampuran aspal dengan agregat harus dilakukan agar mendapatkan campuran yang homogen, di mana semua permukaan agregat dapat terselimuti oleh aspal secara merata. Dan aspal mampu masuk ke dalam pori-pori agregat untuk membentuk ikatan kohesi yang kuat dan untuk mengetahui pada temperatur berapa pemadatan dapat dilakukan dan kapan harus dihentikan. Aspal merupakan senyawa yang kompleks, terdiri dari karbon sebanyak 82-88%, hidrogen sebanyak 8-11%, sulfur 0-6%, oksigen 0-1,5%, dan nitrogen 0-1%. Nah, sifat-sifat material penyusun aspal adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspaltin. Aspaltin merupakan senyawa kompleks aromatis yang berwarna hitam atau coklat amorf, bersifat termoplastis, dan sangat polar.
dengan perbandingan komposisi untuk H per C yaitu 1:1, memiliki berat molekul besar antara 1000 sampai dengan 100.000, dan tidak larut dalam N-heptan. Aspalten juga sangat berpengaruh dalam menentukan sifat rheologi bitumen, di mana semakin tinggi aspalten, maka bitumen akan semakin keras dan semakin kental, sehingga titik lembeknya akan semakin tinggi dan menyebabkan harga penetrasinya semakin rendah. Yang kedua, resin. Resin merupakan senyawa yang berwarna coklat tua dan berbentuk solid atau semi-solid dan sangat polar, di mana tersusun atas atom C dan H dan sedikit atom O, S, dan N. Untuk perbandingan, H per C yaitu 1:3 sampai 1:4. Memiliki berat molekul antara 500 sampai 50.000, serta larut dalam N-heptan. Yang ketiga, aromatis. Senyawa ini berwarna coklat tua, berbentuk cairan kental, bersifat nonpolar, dan didominasi oleh cincin tidak jenuh, dengan berat molekul antara 300 sampai 2000, terdiri dari senyawa naften aromatis, komposisi 40 sampai 65% dari total bitumen. Yang terakhir, saturet. Senyawa ini berbentuk cairan kental, bersifat nonpolar, dan memiliki berat molekul hampir sama dengan aromatis, serta tersusun dari campuran hidrokarbon lurus, bercabang, alkil naften, dan aromatis. Komposisinya 5-20% dari total bitumen. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengujian aspal. Dalam pengujian aspal, tidak bisa langsung satu kali pengujian, tetapi harus ada beberapa analisis dalam pengujian aspal tersebut. Nah, analisis pengujian aspal yang pertama yaitu penetrasi. Penetrasi yaitu angka yang menunjukkan kekerasan aspal, di mana kekerasan aspal tersebut diukur dari kedalaman jarum penetrasi yang diberi beban 100 gram selama 5 detik pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Semakin besar nilai penetrasinya, maka semakin lunak aspal tersebut dan sebaliknya. Yang kedua, berat jenis, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan berat aspal dengan berat air pada volume yang sama pada suhu ruang. Semakin besar nilai berat jenis aspal, maka semakin kecil kandungan mineral minyak dan partikel lain di dalam aspal. Semakin tinggi atau nilai berat jenis aspal, maka semakin baik kualitas aspal. Berat jenis aspal minimum sebesar 10.000. Yang ketiga yaitu pengujian kelekatan aspal terhadap agregat, yaitu angka yang menunjukkan persentase luasan permukaan agregat batu silikat yang masih terselimuti oleh aspal setelah agregat tersebut direndam selama 24 jam. Kelekatan aspal yang tinggi dapat diartikan bahwa aspal tersebut memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk melekatkan agregat, sehingga semakin baik digunakan sebagai bahan ikat perkerasan. Nilai kelekatan aspal yang baik minimal sebesar 85%. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu analisis titik nyala aspal, di mana angka yang menunjukkan temperatur atau suhu aspal yang dipanaskan ketika dilewatkan nyala penguji di atasnya terjadi kilatan api selama sekitar 5 detik. Syarat aspal AC 60/70. Titik nyala sebesar minimal. Yang selanjutnya titik bakar aspal, yaitu angka yang menyatakan besarnya suhu aspal yang dipanaskan ketika dilewatkan nyala penguji di atas aspal, terjadi kilatan api lebih dari 5 detik. Semakin tinggi titik nyala dan titik bakar aspal, maka aspal tersebut semakin baik. Besarnya nilai titik nyala dan titik Besarnya nilai titik nyala dan titik bakar tidak berpengaruh terhadap kualitas perkerasan, karena pengujian ini hanya berhubungan dengan keselamatan pelaksanaan khususnya pada saat pencampuran atau mixing terhadap bahaya kebakaran. Yang selanjutnya analisis pengujian titik lembek aspal atau ring and ball test, yaitu angka yang menunjukkan suhu atau temperatur ketika aspal menyentuh plat baja.
Titik lembek juga mengindikasikan tingkat kepekaan aspal terhadap perubahan suhu. Di samping itu, titik lembek juga dipengaruhi oleh kandungan parafin atau lilin yang terdapat dalam aspal. Semakin tinggi kandungan parafin pada aspal, maka semakin rendah titik lembeknya dan aspal semakin peka terhadap perubahan suhu. Pengujian selanjutnya kelarutan aspal dalam cairan karbon tetaklorida atau CCl4, yaitu angka yang menunjukkan jumlah aspal yang larut dalam cairan CCl4 dalam proses setelah aspal digoncang atau dikocok selama minimal 20 menit. Angka kelarutan aspal juga menunjukkan tingkat kemurnian aspal terhadap kandungan mineral lain. Semakin tinggi nilai kelarutan aspal, maka aspal semakin baik. Pengujian selanjutnya yaitu daktilitas aspal, yaitu angka yang menunjukkan panjang aspal yang ditarik pada suhu 25 derajat Celcius dengan kecepatan 5 cm per menit, hingga aspal tersebut putus. Daktilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa aspal semakin lentur, sehingga semakin baik digunakan sebagai bahan ikat perkerasan. Kemudian viskositas aspal. Sifat kekentalan material aspal merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perencanaan campuran maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Di sini, hubungan antara kekentalan dan suhu memegang peranan penting. Sebelum dilakukan perencanaan campuran, biasanya kekentalan material aspal harus ditentukan dulu karena bila tidak akan mempengaruhi sifat campuran aspal itu selanjutnya. Misalnya pada suhu pencampuran tertentu, apabila viskositasnya terlalu tinggi, maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan campuran. Sebaliknya, pada suhu tersebut, apabila viskositasnya terlalu rendah, maka aspal tersebut menjadi kurang berperan sebagai bahan perekat pada campuran dan ini akan mengurangi stabilitas campuran. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu peralatan yang digunakan dalam pengujian aspal. Dalam pengujian berat jenis, alat-alat yang digunakan yaitu 1. Piknometer. Piknometer ini sebagai wadah benda uji. Yang kedua, neraca. Neraca digunakan untuk menimbang piknometer dan benda uji. Kemudian yang ketiga, waterbath. Waterbath digunakan untuk meredam bejana dengan suhu tertentu. Yang keempat, bejana. Bejana ini digunakan untuk merendam piknometer yang sudah berisi benda uji. Dan yang kelima yaitu corong. Corong ini sebagai alat yang membantu masuknya benda uji ke dalam piknometer. Nah, sekarang kita melakukan pengujian berat jenis aspal keras. Berat jenis aspal keras ini pengujiannya mirip dengan berat jenis filler, tapi yang beda adalah benda uji yang digunakan. Sama seperti berat jenis filler, kita akan melakukan ditimbang dulu berat piknometernya. Ini piknometer yang kita gunakan, kita timbang berat piknometer kosongnya. Dia ada di 34,78 itu ya. Lalu kita akan timbang berat piknometer plus air. Kita akan isi dengan air. Oke, kita akan isi sampai penuh. Lalu setelah penuh, kita akan tutup. Ditutup ini ada lubangnya. Ketika kita tutup, jangan sampai kita tutup lubang ini. Biarkan dia tutup dan keluar air dari lubangnya itu. Lalu kita lap-lap permukaannya. Setelah kita lap-lap permukaannya semua, kita timbang lagi. Beratnya di 53,55. Oke. Setelah selesai ditimbang ini, kita keluarkan airnya, kita oven. Setelah dia kering oven, kita isi dengan aspal keras yang seperti yang tadi kita gunakan. Isi sampai kira-kira setengahnya. Nah, ini yang sudah diisi aspal keras. Kita isinya dalam kondisi panas, di oven yang panas, lalu kita masukkan aspal panas sehingga dia terbentuk seperti ini. Kita keluarkan, kita dinginkan. Setelah didinginkan, kita akan timbang lagi. Kita timbang.
beratnya di 45,46. Oke, setelah selesai ditimbang piknometer ditambah benda uji, kita isi dengan air. Benda ujinya cukup setengahnya, nggak usah penuh-penuh. Oke, kita isi dengan air lagi seperti tadi. Jangan lupa ketika ditutup, lubangnya jangan sampai kita tutup. Oke, setelah keluar airnya, kita lap-lap permukaannya. Dia 58,29. Kita catat di sini. Dan selesailah praktikum untuk berat jenis aspal keras. Sisanya tinggal dihitung, nanti kita akan hitung sama-sama di ekstensi. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan dalam pengujian penetrasi aspal. Yang pertama adalah penetrometer. Penetrometer digunakan sebagai alat penguji penetrasi aspal. Kemudian yang kedua cawan, sebagai wadah benda uji setelah dipanaskan. Yang ketiga termometer aspal, untuk mengukur suhu aspal. Oke, sekarang kita akan praktikum tentang penetrasi bahan-bahan bitumen. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan penetrasi. Salah satunya adalah buat benda ujinya. Nah, cara buat benda ujinya, kita punya cawan kosong, dan kita punya aspal panas. Seperti biasa, kita masukkan aspal panas ke cawan kosong ini. Kita isi sampai kurang lebih 1 cm dari bibir cawannya. Setelah kita isi kurang lebih sampai 1 cm di bibir cawan ini, nah cawan ini kita diamkan 1,5 jam di udara bebas. Dan kita setelah 1,5 jam di udara bebas, kita masukkan ke air yang suhunya 25 derajat Celcius, kita diamkan lagi 1,5 jam. Baru setelah itu kita mulai uji. Nah, di sini kami sudah siapkan benda uji yang sudah direndam 1,5 jam di air. Yuk. Nah, ini penetrometernya. Kalau misalnya kita lihat, di sini ada beban totalnya 100 gram. Beban jarum ini 50 gram. Beban yang ada di sini 50 gram. Dan kita akan coba uji penetrasi sekarang. Kita coba tes. Ini benda uji yang sudah dibuat. Kita masukkan ke dalam air sini. Oke, saat dimasukkan ke dalam air, kita coba turunkan jarumnya. Oke, ada dua batang pengunci utama yang besar, dan ada batang pengunci jarum. Batang pengunci utama dikuncinya oleh tombol yang ini. Batang pengunci jarum dikuncinya oleh tombol yang ini. Nah, sekarang kita akan letakkan jarumnya itu tepat di permukaan aspal. Gimana caranya? Kita bisa lihat. Jarum ini akan membentuk bayangan terbalik di permukaan aspal. Apabila ujung jarum dengan ujung bayangannya itu sudah bertemu, itu artinya bayangan jarum jarum dan aspal sudah bertemu. Di sini sudah terlihat. Oke, kira-kira sudah tepat. Nanti kita baca di sini. Bacaannya di 140 tepat. Nanti kita akan kurangi selisihnya antara hasil setelah penetrasi dan sebelum penetrasi. Kita catat 140 dan kita lakukan penetrasinya. Kita pencet start. Oke. Dia akan berhenti setelah 5 detik. Kita akan catat lagi pembacaan setelahnya. Di 107
175 itu kira-kira di angka 35. Nah, lakukan lagi sebanyak minimal 5 kali dengan angka hasil itu memiliki selisihnya 3 atau range-nya 4. Begitu, ini untuk penetrasi. Kita lakukan, tusuk lagi di tempat yang lain, tapi kurang lebih jaraknya 1 cm dari jarak yang tadi dan 1 cm minimal dari dinding cawan. Gitu, selesailah penetrasi. Lanjut alat-alat yang digunakan dalam pengujian titik lembek aspal. Yang pertama ada ring. Ring ini digunakan untuk cetakan aspal. Yang kedua plat kaca. Plat kaca sebagai alas ring. Yang ketiga termometer aspal untuk mengukur suhu aspal. Yang keempat penggerak bola baja dan pemanas sebagai alat uji titik leleh aspal. Yang kelima yaitu bejana sebagai wadah benda uji saat diuji dengan alat. Hai guys, video kali ini akan membahas proses uji titik lembek aspal. Pengujian ini merupakan salah satu bagian dari praktikum jalan raya program studi teknik sipil Universitas Merdeka Madiun. Bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja simak video berikut. Pertama, kita siapkan benda uji yaitu aspal yang sudah dilelehkan. Masukkan ke dalam 2 buah cincin kuningan. Pastikan berat aspal dalam cincin itu 25 gram. Lalu pasang pengarah bola. Siapkan bejana, isi dengan air suling bersuhu 5 derajat Celcius. Kemudian pasang dan aturlah kedua benda uji di atas dudukan. Letakkan bola-bola baja yang bersuhu 5 derajat di atas dan di tengah-tengah permukaan masing-masing benda uji. Lalu siapkan termometer, letakkan di antara kedua benda uji. Panaskan bejana sehingga kenaikan suhu menjadi 5 derajat Celcius per menit. Jangan lupa siapkan stopwatch dan mulailah menghitung saat api mulai menyala. Perhatikan terus kondisi benda uji. Jangan lupa catat setiap menit berapa suhunya. Tunggulah sampai benda uji meleleh. Perhatikan bola-bola baja sampai jatuh dan menyentuh dudukan di bawahnya. Catat waktu dan suhu tepat saat bola-bola baja pertama kali menyentuh dudukan di bawahnya. Dan begitulah proses uji titik lembek. Alat-alat yang digunakan dalam pencampuran aspal dengan alat Marshall. Yang pertama yaitu neraca, yang digunakan untuk menimbang pignometer dan benda uji. Yang kedua oven, untuk memanaskan agregat dan cetakan. Yang ketiga termometer aspal, untuk mengukur suhu aspal. Yang keempat spatula, untuk meratakan dan menusuk-nusuk benda uji. Yang kelima yaitu extrude, mengeluarkan aspal dari cetakan. Yang keenam yaitu water bath, untuk merendam benda uji yang sudah dikeluarkan dari cetakan. Dan yang paling utama yaitu mesin Marshall, untuk menentukan ketahanan stabilitas terhadap lelehan plastis dari campuran aspal. Cara uji campuran aspal dengan alat Marshall. Alat yang digunakan Marshall, pemadat manual,
timbangan digital, oven, water bath, agregat. Keringkan fraksi agregat pada suhu yang ditentukan selama 4 jam untuk mendapatkan berat tetap. Siapkan fraksi agregat berdasarkan ukuran saringan yang diinginkan. Saringan 1/2, saringan 3/8, saringan nomor 4, saringan nomor 8, saringan nomor 16, saringan nomor 30, saringan nomor 50, saringan nomor 100, saringan nomor 200, filler atau pan. Komposisi agregat berdasarkan saringan. Gabungkan komposisi agregat. Siapkan sampel benda uji. Panaskan aspal tidak melebihi titik nyala titik bakar. Panaskan agregat 20 derajat di atas suhu pencampuran. Kontrol suhu pemanasan agregat. Timbang aspal sesuai yang dibutuhkan. Campur aspal dengan agregat. Aduk campuran hingga merata. Sampai suhu pemadatan. Siapkan alat pemadat dan alasi mold dengan kertas. Masukkan campuran ke dalam mold. Tusuk campuran sebanyak 25 kali, 10 kali di bagian pinggir dan 15 kali di bagian tengah. Lapisi permukaan campuran dengan kertas. Padatkan dengan 75 kali tumbukan. Kemudian balik benda uji, padatkan kembali dengan jumlah tumbukan yang sama. Letakkan sampel benda uji di atas dongkrak. Keluarkan sampel benda uji. Letakkan dan beri tanda pada setiap benda uji. Ukur diameter dan tebal benda uji. Timbang benda uji lalu rendam kurang lebih 24 jam. Keluarkan benda uji dan timbang SSD. Kering permukaan jenuh air. Timbang benda uji di dalam air. Rendam benda uji pada suhu 60 derajat selama 30 menit. Keluarkan benda uji lalu lap permukaannya. Siapkan alat penguji.
Uji sampel menggunakan Marshall test. Lakukan pembacaan pada dial. Alat-alat yang selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan dalam pengujian ekstraksi. Yang pertama ada gelas ukur, yang digunakan untuk menghitung volume bensin. Yang kedua yaitu neraca, untuk menimbang piknometer dan benda uji. Yang ketiga talam, sebagai wadah benda uji. Dan yang terakhir sentrifug ekstraktor, sebagai alat ekstraksi aspal.
Untuk alat-alat yang digunakan dalam pengujian viskositas, yang pertama yaitu neraca. Digunakan untuk menimbang pinometer dan benda uji. Yang kedua, termometer aspal, untuk mengukur suhu. Yang ketiga, pinometer, sebagai wadah benda uji. Dan yang keempat yaitu Seibold-Furol, sebagai alat penguji viskositas. Pengujian viskositas aspal cair dan aspal emulsi dengan alat Seibold-Furol. Alat utama adalah seperangkat alat Seibold-Furol yang harus dikalibrasi sebelumnya. Pertama-tama aduk 120 ml benda uji dengan batang pengaduk hingga merata. Saring benda uji melalui saringan langsung, masukkan ke tabung viskometer sampai pinggir atas tabung viskometer. Aduk benda uji dalam viskometer dengan termometer viskometer yang telah dilengkapi penyangga dengan kecepatan 30 hingga 50 putaran per menit. Cabut gabus penutup dari lubang bawah viskometer dan jalankan pencatat waktu saat benda uji menyentuh dasar labu. Hentikan pencatat waktu apabila benda uji tepat pada batas 60 ml labu viskometer. Catat waktu alir dalam detik dan tutup kembali viskometer dengan alat penyumbat. Perhitungan kekentalan atau viskositas aspal dihitung dari rumus berikut. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh dari alat-alat yang digunakan dalam pengujian aspal. Sekian penuturan dari kelompok 4 tentang sifat-sifat dari aspal, macam-macam pengujian aspal, dan alat-alat yang digunakan dalam pengujian aspal. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.